Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada di era pandemi COVID-19 ini. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dalam submateri mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari suatu jenjang atau posisi ke posisi lain, baik itu dari tinggi ke rendah maupun dari rendah ke tinggi. Contohnya, seorang pegawai rendahan yang akhirnya berhenti dan menekuni wirausahawan dan menekuni suatu bisnis kecil-kecilan. Lalu ia sukses dan berhasil mengangkat derajatnya ke yang lebih tinggi. Contoh yang kedua, seorang anak contohnya. Ia mengikuti jejak keberhasilan orang tuanya. Tetapi namanya rezeki orang berbeda-beda. Dan anak tersebut mengalami kebangkrutan. Nah, ini juga merupakan mobilitas sosial. Apa saja bentuk-bentuk dari mobilitas sosial? Bentuk daripada mobilitas sosial itu ada dua. Ada mobilitas sosial yang vertikal, ada mobilitas sosial yang bersifat horizontal. Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan posisi atau kedudukan sosial seseorang atau sekelompok dari kedudukan satu ke kedudukan yang lain yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal itu ada dua jenis. Ada mobilitas vertikal ke atas dan juga ada mobilitas vertikal ke bawah. Tentu kalian tahu kan apa beda di antara keduanya? Mobilitas vertikal ke atas maksudnya adalah perpindahan kedudukan sosial seseorang atau sekelompok dari posisi satu ke posisi lain yang tidak sederajat, tapi dari rendah ke tinggi. Dan yang satunya mobilitas vertikal ke bawah, artinya perpindahan posisi kedudukan sosialnya dari atas ke bawah atau dari tinggi ke rendah. Yang kedua, jenis daripada mobilitas sosial, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal merupakan perpindahan kedudukan sosial seseorang atau sekelompok, tetapi hanya dalam satu lapisan. Contohnya, saya salah satu kepala sekolah di sekolahan atau di SMP di Provinsi Lampung. Suatu hari saya dipindah tempatkan atau diposisikan menjadi salah satu kepala sekolah SMP di wilayah lain, mungkin di Jakarta atau dan lain sebagainya. Nah, perpindahan kedudukan sosial tersebut yang namanya perpindahan mobilitas sosial yang horizontal. Lanjut, apa saja sih yang mempengaruhi daripada mobilitas sosial? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Ada faktor struktural, faktor individual, faktor sosial, faktor ekonomi, dan juga ada faktor akses pendidikan. Yang pertama ada faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia itu sangat terbuka. Orang miskin
dapat mengalami mobilitas setinggi-tingginya, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Pada masa sekarang, banyak sekali orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Demikian halnya banyak kasus orang kaya yang tiba-tiba menjadi miskin karena terlena dengan kekayaannya, lantas menjadi santai menjalani kehidupannya. Yang kedua ada faktor individual. Keberhasilan individu itu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen yang kuat dalam hidup. Yang ketiga ada faktor sosial. Pada saat manusia lahir, manusia tidak ada pilihan atau tidak punya hak untuk memilih kedudukan sosialnya. Tidak ada anak yang bisa menolak warisan kedudukan yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Jika anak itu tidak puas dengan kedudukan sosial yang diwariskan oleh orang tuanya, maka anak tersebut harus berusaha mencari kedudukan yang lebih tinggi dengan usaha. Yang keempat ada faktor ekonomi. Kedudukan ekonomi seseorang itu sangat membantu atau memudahkan seseorang atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik itu akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Mereka lebih mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan juga kesempatan lainnya. Yang kelima, itu ada faktor politik. Kondisi negara yang aman dan damai itu juga membuat para pemimpinnya dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negaranya. Faktor yang terakhir yaitu kemudahan daripada akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas itu mudah didapat, tentu mudah juga orang untuk melakukan mobilitas sosial dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, jika kesulitan yang kita dapatkan untuk memperoleh pendidikan, maka dan juga kita akan melakukan mobilitas sosial. Nah, kalau tadi ada faktor yang mempengaruhi daripada mobilitas sosial, sekarang kita bahas faktor apa saja sih yang bisa menghambat daripada mobilitas sosial. Faktor yang bisa menghambat mobilitas sosial ada kemiskinan dan juga ada diskriminasi. Yang pertama, kemiskinan. Faktor ekonomi itu dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tentunya merupakan hak yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu terbatas. Selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perilaku karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, atau mungkin golongan. Pada masa penjajahan itu terjadi diskriminasi Hindia Belanda terhadap masyarakat Indonesia dan masyarakat Eropa. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia diskriminasi yang kualitasnya berbeda dengan sekolah untuk anak-anak Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial di masyarakat warga. Selanjutnya ada saluran mobilitas sosial. Kalian tentu berpikir,
bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat mereka berkarya. Sebagai contoh, saya sebagai seorang guru sedang bertugas di lembaga pendidikan. Saya bisa mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan saya ini. Seorang politikus di lembaga atau partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Demikianlah materi tentang mobilitas sosial. Terkait pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuknya, mengapa mobilitas sosial terjadi, dan faktor apa saja yang menghambat daripada mobilitas sosial. Nantikan video selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.